Sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Nama saya Ingrid Ameris Putri Andini Zega, NIM 03 2019, kelas Nurse 2A di Stika Santa Elizabeth, Medan. Yang pertama, definisi BPH. Apa sih itu BPH? BPH merupakan istilah histopatologi yang digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran prostat. Penderita yang mengalami BPH biasanya mengalami hambatan pada uretra di dekat pintu masuk kandung kemih, seolah-olah tercekik. Karena itu secara otomatis pengeluaran air seni terganggu. BPH merupakan masalah serius yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pria usia lanjut. Berbagai gejala BPH seperti LUTS dapat menyebabkan disfungsi, ereksi, dan masalah ejakulasi. Pria dengan LUTS yang berat akan mengalami penurunan libido, kesulitan mempertahankan ereksi, dan tingkat kepuasan seksual akan menurun. Prostat terletak antara tulang kemaluan dan dubur, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk kandung kemih. Ketika urin keluar dari kandung kemih, akan melewati saluran di dalam kelenjar prostat, yang disebut uretra prostat. Benign prostatic hyperplasia atau BPH merupakan penyakit yang sangat sering mengakibatkan masalah pada pria. Selanjutnya, gambar perbedaan BPH normal dan tidak normal. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya melalui gambar tersebut ya teman-teman. Nih, perbedaannya kan ada 2. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah perbedaannya teman-teman. Kemudian, etiologi dari benigna prostat hyperplasia atau BPH. Penyebab khusus hyperplasia prostat belum diketahui secara pasti. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa gangguan ini ada kaitannya dengan peningkatan kadar DHT dan proses penuaan. Hipotesis sebagai penyebab timbulnya hiperplasi prostat adalah yang pertama, adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Yang kedua, peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu pertumbuhan stroma kelenjar prostat. Meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena kekurangan sel mati. Yang keempat, teori sel stem menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat menjadi berlebihan. Di sini ada gambarnya prostat yang membesar dan prostat normal. Teman-teman bisa melihat sendiri. Selanjutnya, patofisiologi dari benigna prostat hyperplasia atau BPH. Wijaya dan Putri 2013 menyatakan bahwa pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan. Pada traktus urinarius terjadi perlahan-lahan. Pada tahap awal terjadi pembesaran prostat leher vesika. Kemudian detrusor mengatasi dengan kontraksi lebih kuat. Sebagai akibatnya, serat detrusor akan menjadi lebih tebal dan penonjolan serat detrusor ke sedalam mukosa bulu buli akan terlihat sebagai balok-balok yang tampak trabekulasi jika dilihat dari dalam vesika dengan sitoskopi. Mukosa vesika akan menerobos keluar di antara serat detrusor sehingga terbentuk tonjolan mukosa yang apabila kecil dinamakan sakula dan apabila besar dinamakan diverkel. Fase penebalan detrusor adalah fase kompensasi yang apabila berlanjut detrusor akan menjadi lebih lelah dan akhirnya akan mengalami dekompensasi yang tidak mampu lagi untuk kontraksi.
sehingga terjadi retensi urin total yang berlanjut pada hidronefrosis dan disfungsi saluran kemih atas. Selanjutnya, tanda dan gejala dari benigna prostat atau BPH. Yang pertama, gejala obstruksi. Gejala obstruksi ini terdiri atas 5. Yang pertama, resistensi. Yang kedua, intermitensi. Yang ketiga, terminal dribbling. Yang keempat, pancaran lemah. Yang kelima, rasa tidak puas. Yang kedua, gejala iritasi terdiri atas 3. Yang pertama, urgensi. Kedua, frekuensi. Dan ketiga, disuria. Selanjutnya, pemeriksaan diagnosis dari klien dengan benigna prostat hiperplasia atau BPH. Yang pertama, sedimen urin diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi atau inflamasi pada saluran kemih. Yang kedua, pemeriksaan faal ginjal untuk mengetahui kemungkinan adanya penyulit yang mengenai saluran kemih atas. Yang ketiga, pemeriksaan kadar gula darah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan syaraf pada buli-buli. Yang keempat, colok dubur, yaitu pemeriksaan keadaan tonus sphincter anus, mukosa rektum, kelainan dari benjolan dalam rektum, dan prostat. Yang kelima, ultrasonografi atau USG, bertujuan untuk memeriksa konsistensi volume besar prostat dan keadaan buli-buli termaksud residu urin. Yang keenam, pemeriksaan IVP atau pielografi intravena, digunakan untuk melihat fungsi ekskresi ginjal dan adanya hidronefrosis. Yang ketujuh, pemeriksaan panendoskop, bertujuan untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Yang selanjutnya, komplikasi. Komplikasi ini terdiri atas 6. Yang pertama, retensi kronik dapat menyebabkan reflux vesiko-ureter. Kemudian hidroureter, kemudian hidronefrosis, dan yang terakhir, gagal ginjal. Yang kedua, proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadi infeksi pada waktu miksi. Yang ketiga, hernia atau hemoroid. Yang keempat, karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan batuk kencing. Yang kelima, hematuria. Dan yang keenam, sistitis dan pyelonefritis. Selanjutnya, penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Transuretral resection prostat menjadi salah satu pilihan tindakan pembedahan yang paling umum dan sering dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resektoskop ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandungan kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. Menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya, proses keperawatan. Yang pertama, nyeri akut. Nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap batu ginjal. Yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik dan iritasi ginjal atau uretral. Yang ketiga, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual muntah. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan suplai oksigen. Yang kelima, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah. Yang keenam, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Yang ketujuh, kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi natrium. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat yaitu benigna prostat hiperplasi atau BPH adalah pembesaran jinak kelenjar prostat disebabkan oleh karena hiperplasi beberapa atau semua komponen prostat meliputi jaringan kelenjar atau jaringan fibromuskular
yang menyebabkan penyumbatan uretra prostatika. Penyebab yang pasti dari terjadinya BPH sampai sekarang belum diketahui. Namun yang pasti kelenjar prostat sangat tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya dengan BPH adalah proses penuaan. Ada beberapa faktor kemungkinan penyebab antara lain. Yang pertama, dihidrotestosteron. Yang kedua, perubahan keseimbangan hormon estrogen, testosteron. Yang ketiga, interaksi stroma sampai dengan epitel. Yang keempat, berkurangnya sel yang mati. Yang kelima, teori sel stem. Terima kasih sudah menonton video saya. Thank you. Selanjutnya, thank you.